Halo semuanya, welcome di channel Mr. Trade-in. Dan seperti biasa ya, di akhir pekan kita akan kembali update untuk market tentunya dalam ISG Daily untuk hari Senin depan tanggal 16 Oktober di tahun 2023. Dan sebelum saya mulai, ini sedikit info lagi. Saya mau info lagi untuk kalian yang mau join untuk grup diskusi ya di Telegram, langsung aja kalian klik linknya itu di video bagian bawah di kolom deskripsinya. Di sini ada saya berikan untuk linknya teman. Jadi silakan langsung dipencet aja linknya dan langsung join ya. Dan juga jangan lupa juga untuk follow ya untuk Instagram sosial media kita di @mrtrade-in. Oke, hari ini market terlihat banyak yang mengalami koreksi dari emiten. Dan secara closingan indeks juga mengalami koreksi minus 0,12% di level 6.926. Secara sektoral hari ini mayoritas sebenarnya cukup merah ya teman-teman. Bisa dibilang cukup merah hari ini. Namun lagi-lagi ya emiten brand ini masih arah ya hari kelima, yang membuat secara sektor infrastruktur di sini masih cukup menguat didorong dengan emiten brand tersebut. Sedangkan yang melemah hari ini kita lihat dari segi teknologi dan juga properti. Untuk teknologi masih dengan emiten Gotoh, teman-teman. Dari mana Gotoh kembali anjlok lagi ya, kita akan coba lihat sedikit untuk Gotoh. Untuk Gotoh di sini secara candle harian terlihat ya, ini udah kurang lebih 4 hari berturut-turut terjadi kepanikan yang membuat ini Gotoh kembali anjlok lagi dan bahkan hari ini menyentuh titik terendah lagi di harga 66 teman-teman. Ini tekanan jualnya masih cukup tinggi dan kalau kalian lihat secara volume makin meningkat ya. Ini membuat para investor itu mulai cukup panik nih. Dan mereka berlomba-lomba untuk melakukan penjualan. Dan di sini untuk Gotoh saya sih belum prefer untuk kalian untuk masuk ya, karena secara potensi masih bisa kembali untuk turun lagi. Karena mengingat hari ini secara candle juga cukup kurang bagus. Jadi untuk minggu depan saya rasa masih ada potensi lanjutan lagi nih di emiten Gotoh ini. Oke, jadi untuk Gotoh sekilas aja ya. So far ini udah drop banget. Jadi jangan ditungguin teman-teman. Untuk Gotoh ini mungkin nanti ketika tunggu harga yang lebih stabil baru kita bisa pantau lagi. So far jadi tinggalin aja untuk Gotoh ya sementara ini. Dan langsung secara teknikal untuk ISG kita. Ini untuk ISG kita mungkin akan bahas sedikit secara weekly ya. Secara weekly di sini untuk candle minggu ini terlihat masih dalam inside bar teman. Untuk titik tertinggi dan rendahnya masih dalam candle yang kemarin, jadi bentuknya masih inside bar dan menunjukkan pergerakan ISG kita seminggu ini cenderung sideways ya atau nggak kemana-mana. Dan saya rasa ini untuk minggu depan juga masih akan bermain sideways teman. Jadi harap bersabar untuk kalian mungkin yang aktif ataupun trading di market ya. Karena tentunya ketika market seperti ini, para pelaku pasar masih akan lebih kepada wait and see dulu nih, melihat kepastian yang terjadi di market kita. Sementara untuk daily, sementara untuk time frame harian, di sini kita mendapatkan lagi untuk support baru ya, support pendek. Tadi indeks kita sempat menyentuh ke 6.900. Jadi kita jadikan 6.900 ini sebagai support untuk ISG kita. Sampai dengan resistnya itu so far masih di 6980-an sampai dengan 7.000. Itu merupakan resist untuk ISG kita.
Namun di sini secara daily sebenarnya saya melihat ada potensi IHSG kita bisa kembali menguat lagi sih sebenarnya. Kalau misalkan berhasil bertahan minimal di atas support 6.900, ini bisa kembali menguat lagi teman-teman, karena berpotensi untuk terbentuk inverted head and shoulder ya di sini untuk IHSG kita. Tapi dengan syarat harus mempertahankan level support minimal di atas 6.900. Oke, itu potensi pendeknya dan juga skenario optimis ya sementara ini untuk IHSG kita. Namun so far selama masih bermain di dalam range harga 7.000 sampai 6.800, itu secara umum pergerakan IHSG kita masih bergerak sideways teman. Oke? Dan hari ini kita akan kembali untuk pembahasan emiten. Oh ya, sebelum tadi saya bahas untuk dolar ya, lupa nih. Untuk rupiah, ini rupiah kita masih bermain di 15.700 teman-teman. Jadi masih belum mau turun ya untuk rupiah kita, dan tetap waspada untuk potensi rupiah kita bisa sampai ke 16.000. Oke, kemudian hari ini kita akan bahas sedikit yang dimana hari ini resmi teman-teman didirikan untuk bursa CPO ya. Jadi bursa sawit Indonesia hari ini diresmikan oleh Menteri Perdagangan, dan ini mengatur nantinya ke depan mengatur untuk harga komoditas khususnya CPO itu sendiri di Indonesia teman-teman. Jadi sekarang kan kita lebih bergantung kepada harga CPO luar ya, dan nantinya mungkin harga CPO akan bergantung dari bursa lokal teman-teman. Nah, kita akan coba lihat beberapa emiten CPO hari ini. Langsung aja kita akan bahas, ada 4. Yang pertama saya akan bahas dari AALI, ini dengan emiten sawit Grup Astra teman-teman. Hari ini terlihat netral di 7.250, dan secara progres kalau saya lihat di sini untuk ALI sementara masih dalam sideways memang sebenarnya, sideways cenderung bearish ya untuk emiten ini. Dan secara pendek di sini kalau saya lihat ada potensi dia bisa menguji ke level terakhir supportnya nih di 7.050. Ini support terakhir ya untuk ALI. Untuk support ini kalau misalkan dijebol di 7.000, nextnya bisa ke 6.600 teman. Jadi harus waspada nih di ALI ini. Kalau misalkan supportnya di 7.000 dijebol, maka berpotensi bisa kembali untuk melemah lagi ya. Tapi kalau misalkan mampu bertahan di atas level 7.000, saya rasa masih ada kemungkinan dan potensi emiten sawit ini bisa untuk rebound lagi. Jadi so far masih dalam sideways, namun ini tetap waspada karena secara tekanan jual cukup tinggi dan mungkin akan menguji ke level 7.000-an. Oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ini Lesip dengan perusahaan perkebunan London Sumatera. Ini juga sama, so far masih dalam pergerakan masih sideways teman. Di sini ada support di kurang lebih 980 ya, sampai dengan 960. Ini so far merupakan support terakhir untuk Lesip, karena secara panjang kalau saya lihat, kalau misalkan supportnya dijebol di 960-an, ini berpotensi bisa kembali anjlok lagi, melemah sampai ke harga 900-an, bahkan yang terjauhnya bisa sampai ke 850-an teman-teman. Oke? Tapi so far kalau misalkan berhasil bertahan di atas 960-an ya minimal, ini masih bisa berpotensi untuk rebound lagi, ataupun potensi sementara untuk penguatan lagi ya.
Jadi tetap dipantau untuk resip ini untuk kalian yang pegang. Perlu di note untuk support di 950-an teman. Oke, yang ketiga lanjut Simpe. Ini grup Salim untuk emiten sawitnya. Untuk Simpe juga so far masih dalam konsolidasi kalau saya lihat sementara waktu ini. Dan secara panjang sebenarnya di sini untuk Simpe asalkan bisa bertahan di atas support 380-an, teman. Di sini ya kurang lebih. Ini cukup menarik dan bisa berpotensi untuk menguat lagi sih harusnya. Tapi kalau misalkan dijebol support di 380, maka next bisa menguji sampai ke 360-an yang merupakan area support yang terakhir ya, yang sebelumnya diuji oleh Simpe ini. Jadi untuk Simpe silakan dipantau ya di support 380-an. Kalau misalkan so far berhasil bertahan, harusnya bisa untuk menguat lagi, teman-teman. Dan yang terakhir, ini dengan emiten TBLA atau Tunas Baru Lampung. Ini secara panjang kalau saya lihat, sebenarnya cukup menarik nih untuk TBLA. Dia secara tren sebenarnya tergolong bisa bullish nih untuk TBLA ini. Jadi posisinya bisa uptrend ya di TBLA ini, teman-teman. Tapi di sini kalau saya lihat kenaikannya udah cukup tinggi ya, dari harga 600 sampai ke 900, itu udah hampir mencapai 50%. Dan ini udah mencapai ke resist pentingnya, teman-teman, di 870 sampai 900. Ini merupakan resist penting untuk TBLA. Dan saya lihat dalam beberapa minggu terakhir ini cukup terreject di sini. Jadi secara potensi saya rasa masih akan bermain konsolidasi dulu maupun cenderung koreksi ya. Kalau misalkan nggak mampu untuk break ke atas 900, ada potensi kembali untuk terreject dan mengalami koreksi lagi. Tapi so far secara tren pendek ini saya lihat tergolong bullish, jadi cukup bagus. Bisa dipantau untuk support terdekatnya di 830-an. Ini support pendek. Dan nextnya support yang cukup lumayan jauhnya di 750, teman-teman. Jadi silakan dipantau untuk di area tersebut ya, untuk TBLA nih. Tapi overall ini good, cukup bagus. Secara tren masih bisa bullish harusnya. Namun perlu diperhatikan kalau misalkan nggak mampu untuk break atas 900, ini malah bisa terreject dan mengalami malah terjadi reversal dan koreksi, teman-teman. Oke, jadi itu dia untuk 4 emiten sawit ataupun CPO yang saya bahas hari ini ya. Tentunya dari keempat emiten tadi, saya lihat keempat-empatnya masih cenderung sideways. Karena mengingat harga CPO yang saat ini memang dari harga setahun lalu itu turun jauh ya, teman-teman ya. Namun saya rasa kalau misalkan mampu untuk bertahan di supportnya, ada potensi untuk bisa kembali rebound lagi. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan kita hari ini dalam ISG Daily untuk hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Oke, terima kasih untuk kesempatannya teman di video kali ini. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi ya di update market selanjutnya. Happy weekend dan salam trading.